Tafsir surat At-Tur ayat 29. Yaqulu ta'ala amiran rasulah. Allah berfirman memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam risalah tahu supaya Rasul itu menyampaikan risalahnya ila ibadihi kepada hamba-hamba Allah. Ayat kurahum bima anzalallah alaih. Dan Allah juga mengingatkan supaya atau yudzakirohum supaya mengingatkan itu Rasul kepada umat, kepada ibad maksudnya dengan apa yang telah Allah turunkan kepada beliau Rasulullah SAW. Kemudian Allah summanapa menafikan anhu dari Rasul mayarmihi yang menjadi bahan olok-olokan atau lemparan ahlul buhtan, ahli kebohongan, yaitu umat atau kafir Quraisy itu al-fuju juga orang-orang fajir. Allah berfirman, "Fadzakir," maka ingatkanlah olehmu wahai Nabi, "Fama anta bi ni'mat rabbika bikahining wala majnun." Ingatlah bahwa karena nikmat dari Tuhan, engkau itu bukan seorang kahin, bukan seorang dukun, bukan seorang peramal, dan bukan seorang spiritual dalam arti tukang cari-cari tahu berita-berita gaib. Tidak seperti itu. Tapi engkau adalah Rasul Allah yang diutus Allah kepada seluruh umat manusia. Wala majnun, dan engkau juga bukanlah orang yang gila. Lasta bi Muhammadin bikahinin kama takfur. Bukanlah engkau itu wahai Muhammad sebagai seorang dukun sebagaimana diucapkan oleh orang-orang bodoh dari kaum kafir Quraisy. Kahin di sini yang maksud alladzi yatirro min najan bil kalimat yatlaqu min barin sama. Yang maksud kahin itu adalah orang-orang yang suka didatangi oleh jin, jan, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dicurinya dari langit. Itu yang namanya kahin atau dukun-dukun itu suka sok tahu gitu kan, suka sok tahu berita-berita kejadian main drama dan sebagainya dengan hal-hal yang gaib. Itulah kahin. Dari mana dia mendapat berita itu? Tentu kerjasama dengan jin yang suka mencuri berita-berita langit. Nah, namanya mencuri, kalaupun dapat tidak utuh beritanya, ya. Karena memang kebiasaan jin itu seperti disebutkan dalam satu kisah, sebelum Nabi Muhammad SAW mereka terbang ke langit, jin-jin itu. Tetapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka dibatasi, tidak bisa lagi bebas mencuri-curi berita dari langit. Walaupun tetap mereka melakukan pencurian berita-berita itu di langit untuk disampaikan kepada para dukun. Silakan perhatikan para dukun yang memuja jin iblis itu. Perhatikan, mesti sifatnya itu sombong tuh yang namanya dukun. Kalau diajak bicara itu tidak ada lemah-lemahnya, mesti keras saja itu dukun. Ya sebagaimana sifat iblis itu ada takabur, sok tahu. Silakan banyak di YouTube itu bisa diperhatikan dukun-dukun peramal yang jual-jual jimat dan sebagainya. Kalau kita perhatikan gaya-gaya mereka itu, gaya-gaya iblis itu yang suka sombong. Ya karena sehari-hari mereka dekat dengan iblis. Walaupun mengakunya beragama Islam, tapi mereka tidak menjalankan syariat Islam. Karena mereka lebih patuh kepada jin dibanding dengan pada ajaran Islam itu sendiri. Nah, sifat jin itulah yang mereka ikuti. Ya, tentu yang maksud di sini jin kafir. Kalau jin muslim tidak mungkin bisa menjadikan mereka teman. Dalam arti teman kesesatan. Tidak. Tapi di sini adalah orang-orang yang suka memperoleh berita-berita yang sepotong-sepotong akan terjadi kiamah, akan terjadi itu ini yang tidak ilmiah dalam bahasa kita. Ilmiah itu artinya berdasarkan hasil-hasil riset pengetahuan kita kemanusiaan. Ya, jin juga sebetulnya melakukan riset ya dengan terbang ke langit itu riset juga mereka itu. Tapi risetnya sulit dicerna oleh akal kita, tidak ngerti kita. Bukan di alam manusia.
Mereka itu bisa terbang. Tentu saja hanya orang atau jin-jin tertentu yang bisa terbang. Sama seperti manusia kan tidak semua manusia memiliki pengetahuan. Hanya sebagian saja yang mereka memiliki pengetahuan yang punya kecakapan. Jin-jin juga seperti itu. Wala majnun, dan juga engkau bukanlah seorang yang gila. Nah, ini jaminan dari Allah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah normal. Bukan, tidak dipengaruhi oleh jin, dan juga bukan orang yang linglung. Nah, ini untuk menghindarkan tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy saat itu bahwa Nabi Muhammad itu tiba-tiba muncul di tengah-tengah kemusyrikan yang sudah mendarah daging, yang sudah merajalela di sekitar mereka, ujug-ujug memahaesakan Allah. Kan pasti kaget. Sesuatu yang mengagetkan, sehingga dibilang, wah itu orang ngigo. Sama seperti di kita, coba di kehidupan normal ini, tiba-tiba ada orang yang bersikap lain, mesti disebut sebagai orang gila. Nah, Nabi Muhammad juga dikatakan begitu. Tetapi kata Allah, ini bukan orang gila dan orang yang waras saja. Nabi Muhammad SAW itu tidak ada gangguan apapun. Beliau bukan orang yang kerjasama dengan jin ataupun dengan makhluk-makhluk halus. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu semata-mata wahyu yang Allah berikan dalam keadaan normal begitu. Itu jaminan dari Allah. Nah, kalau yang menjamin Allah pasti benarnya. Tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kebohongan-kebohongan. Atau am yaquluna syairun natarabbasu bihi robel manum. Atau apakah mereka mengatakan bahwa Nabi itu syair? Syair itu seorang tukang puisi lah gitu. Tukang sastrawan maksudnya. Seorang yang suka membuat kita manusia itu terpana. Para kaum syair, coba perhatikan kalau kita dibacakan suatu syair oleh Rendra, Topik Ismail dan sebagainya, kan kita suka memperhatikan, bahkan kita ikut hanyut gitu kan dengan apa yang disampaikan mereka, sehingga bisa dikatakan bisa menghipnotis juga itu syair, bisa memengaruhi pikiran kita, bahkan bukan dengan sekedar puisi, dengan film saja. Coba perhatikan pada saat kita nonton film waktu di bioskop terutama, itu memengaruhi pikiran kita itu. Artinya kalau dalam film sedih, kadang-kadang kita juga ikut nangis. Dalam film marah, terjadi kebencian dan sebagainya, kita juga terpengaruh ikut marah. Film-film penjajahan dan sebagainya, kita juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang kita saat membasmi penjajahan. Nah, artinya produk-produk budaya atau produk-produk sastra itu juga bisa memengaruhi alam pikiran manusia saat. Tetapi Nabi SAW itu adalah memengaruhi kami sehingga kami dipalingkan dari Tuhan-Tuhan kami. Sehingga diharapkan akan terjadi kecelakaan yang menimpa pada Nabi. Nah, tarobba subihi drabal manum, kami menunggu terjadi kecelakaan yang bisa menimpa Nabi. Al-maut, al-manum di sini. Kapan ini akan mati ini? Orang ini mengganggu saja di kehidupan yang sudah tenang tentram kami itu. Nah, itu kan bisa terjadi di mana-mana. Di dalam kehidupan kita juga di sini kan suka ada orang yang nyeleneh, Pak ya. Tokoh-tokoh besar yang bersikap aneh. Sehingga bisa jadi dalam pikiran kita kapan akan terjadi kematian menimpa yang bersangkutan. Supaya tidak aneh-aneh lagi sikap kehidupan. Dan seterusnya gitu ya. Barangkali kita mengenal yang namanya dulu ada Gus Dur, itu kan suka aneh-aneh ya. Ada Syafi'i Ma'arif kalau dari Muhammadiyah bersikap aneh-aneh kan, yang barangkali dalam hati kita yang lurus-lurus saja menginginkan kapan lenyapnya ini tokoh-tokoh supaya tidak gaduh kehidupan itu, dan sekarang sudah hilang misalnya, sehingga tentram lagi. Itu karena pikirannya itu suka di luar kenormalan. Nah, bisa jadi Nabi Muhammad SAW juga zaman itu dikatakan sebagai orang-orang aneh karena memberikan atau mengajarkan sesuatu di luar pengetahuan yang mereka yakini selama itu. Itu masalah Tuhan-Tuhan yang banyak di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba itu bukan Tuhan, dan Tuhan itu adalah Maha Esa Allah Ta'ala. Kan sesuatu yang aneh.
maka wajar dikatakan Nabi itu supaya segera dilenyapkan. Tapi di sini, katakanlah oleh Nabi, tarabbasu fa inni ma'akum minal tarabbisin. Silakan kalian tunggu, karena aku juga termasuk yang sedang menunggu. Intadiru fa inni muntadirun ma'akum. Tunggulah oleh kalian, karena sesungguhnya aku juga bersama kalian menunggu akan terjadi kematian. Memang akan terjadi kematian itu, tetapi harus sekehendak Allah, tidak bisa sekehendak kalian. Wasata'lamuna liman takunu al-aqibatu wan nasratu fid dunya. Dan kalian akan mengetahui kepada siapa akibat dan pertolongan nanti di dunia akan diberikan dan juga di akhirat. Jadi Nabi SAW waktu di Mekah kita tahu diintimidasi oleh kafir-kafir Mekah sehingga dakwah beliau itu sulit berkembang karena dihalang-halangi oleh kafir Mekah. Tetapi kemudian memperoleh sambutan yang baik dari orang-orang Madinah. Nah, ini sebetulnya ada sejarah sebetulnya. Mengapa di Madinah siap menerima Nabi? Karena di Madinah itu ada Yahudi. Yahudi itulah yang telah memberitahukan kepada penduduk Madinah akan lahirnya Nabi akhir zaman. Sehingga Yahudi itu sebagian tinggal di Madinah dalam rangka menyambut kelahiran Nabi baru. Tetapi kalau di Mekah tidak ada orang-orang Yahudi, sehingga tidak ada pemberitahuan kepada orang Mekah akan lahirnya Nabi baru. Sehingga pada saat Nabi muncul di Mekah, ditolak oleh mereka. Padahal di Mekah atau Nabi SAW itu adalah masih saudara-saudaranya orang Mekah. Kemudian Nabi SAW nanti pindah ke Madinah, memperoleh sambutan yang luar biasa dengan tangan terbuka orang-orang Madinah menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Madinah sudah tahu akan datangnya Nabi baru dari orang Yahudi. Dari mana Yahudi tahu? Ya dari kitab suci mereka diberitahukan bahwa nanti akan diutus Nabi baru. Dan pernyataan ini memang itu Al-Quran yang memberitahukan. Tetapi di luar Al-Quran juga diberitakan tentang akan datangnya Nabi SAW itu. Dan sekarang juga bisa dibuktikan itu ada manuskrip kesejarahan yang ditemukan di luar orang-orang Islam. Kalau menurut orang Islam sih pantas. Kan itu ada dalam sejarah Al-Quran ataupun di lingkungan Nabi SAW bahwa akan lahir Nabi baru. Tetapi sebetulnya di lingkungan orang-orang Nasrani dan Yahudi, dan sampai sekarang bisa dibuktikan itu ada manuskrip-manuskrip yang lahir pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ada pernyataan dalam catatan-catatan para tokoh agama tentang adanya Nabi baru yang bernama Muhammad. Hanya dalam hal ini karena bukan dari suku Yahudi, itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Tidak mau menerima. Tetapi mereka mengakui berita dari kitab sucinya akan kelahiran Nabi baru. Nah, kemudian di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Inna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy lamma jatama'u pada saat berkumpul mereka itu di darin nadwah, di amrin Nabi, di darun nadwah ya, dalam urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata qailun, seorang yang berkata minhum dari orang Quraisy itu, ihtasibuhu bi wasakin. Penjarakanlah atau tangkaplah itu Nabi Muhammad SAW dan penjarakan di wasak. Sumatera basubihi rabel manu, dan mereka menunggu akan kehancuran Nabi. Hatta yahlaka, sehingga jadi hancur itu Nabi. Didatangi oleh kematian. Kama halaka man halaka qablahu. Sebagaimana orang yang telah hancur sebelumnya. Dari kaum-kaum syair. Yaitu Juhair wal Nabigoh. Juhair innamahu akadhim. Ada tokoh tukang syair yang tidak disukai juga di kaum Quraisy dahulu. Akhirnya jadi hancur. Itu yang diinginkan oleh orang Quraisy itu terjadinya kehancuran yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekah tidak diterima oleh orang-orang Mekah saat itu. Dan sejarah ini bisa berlaku juga pada zaman kini. Zaman ini Islam ada di Nusantara juga melalui perjuangan tentu saja. Walaupun saat ini kita
alhamdulillah sudah bisa menikmati, kan aman-aman saja di Nusantara ini negara. Padahal sebelumnya waktu awal-awal Islam datang ke Nusantara tidak diterima juga, akan terjadi pertentangan. Tapi sudah lama sekian abad kita juga hidup dan sudah mengenal Islam, alhamdulillah. Sudah dikenalkan oleh jasanya para ulama, jasanya mereka para nenek moyang kita dahulu. Maka patutlah kita mendoakan mereka, bersyukur atas jasa-jasa mereka, para nenek moyang yang telah mengenal Islam pada saat-saat awal sampai menurunkannya kepada kita. Dan kita juga harus meneruskan pada generasi berikutnya mengenalkan Islam ini melalui sejumlah cara, ada pengajian, anak-anak dan sebagainya. Itu bagian dari tata cara menurunkan ajaran Islam ini supaya terus berkembang di tempat kita ini. Kemudian juga ditantang mereka, apa ya itu bihadis misliin kanu shodiqin. Coba datangkan dengan satu pembicaraan seumpama Al-Quran, in kanu shodiqin, jika mereka benar nuduh Al-Quran itu syair dan sebagainya, atau kebohongan dan sebagainya. Kalau bisa, coba kalian buat. Nah ini tantangan tentang pembuatan Al-Quran itu dilontarkan Al-Quran sejak Al-Quran itu turun sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada yang mampu sejak zaman dahulu. Termasuk ada seorang nabi palsu saat itu, Musailamah Al-Kadzab. Selagi Nabi masih hidup itu, Musailamah Al-Kadzab itu sudah mencoba membuat Al-Quran tetapi tidak bisa menyaingi Al-Quran. Kemudian berkembang terus sampai zaman sekarang juga ada orang Palestina, tapi tentu kafir, orang Palestina yang bermukim di Amerika juga mencoba membuat Al-Quran palsu. Ternyata tidak bisa menandingi Al-Quran. Dan bukan itu saja, banyak juga yang lain-lainnya menandingi Al-Quran. Ternyata tidak bisa menandingi. Karena memang tantangan Al-Quran begitu. Silahkan kalian datangkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna abdina fa'tu bi suratin min mislih, kan itu dalam surah Al-Baqarah. Kalau kalian ragu, tidak percaya dengan itu Al-Quran, silahkan kalian datangkan seumpama Al-Quran. Illam tab'alu walam tab'alu, kalau kalian tidak bisa mengerjakannya dan tidak mungkin kalian bisa mengerjakan, itu jaminan Quran. Walan taf'alu, ada kata-kata lan taf'alu, kalian tidak bisa mengerjakan membuat tandingan Al-Quran selama-lamanya. Jadi sampai akhir zaman pun tidak akan, karena Al-Quran sendiri yang telah mengatakan begitu. Tidak mungkin, sampai saat ini sudah 14 abad, tidak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran. Walam taf'alu fattaqun narul lati uiddatil kafirin, maka takutlah dengan neraka yang dijanjikan kepada orang-orang kafir. Seperti itu, artinya jangan sombong terus. Tidak mungkin kalian bisa menandingi Al-Quran. Karena memang beda bahasa Al-Quran itu dengan bahasa biasa. Dengan bahasa Arab sehari-hari lain. Itu ya Al-Quran saja. Yang belum tentu orang Arab juga paham bahasa Al-Quran. Belum tentu ini, Pak. Tapi orang yang paham Al-Quran itu adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah sehingga bisa memahami Al-Quran. Karena ya orang Arab sendiri mengatakan belum, kami juga memang orang Arab, tetapi belum tentu semua kami memahami bahasa Al-Quran, walaupun sehari-hari bicara Al-Quran, kecuali mereka yang berpengetahuan tentang Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan dari sesuatu atau mereka yang menciptakan? Saking sombongnya. Ya barangkali kita sulit membayangkan, tapi pada saat Nabi SAW ditolak oleh orang-orang Mekah, kumulungkung atau kesombongannya itu berlebihan, gitu ya. Sampai-sampai Allah menyatakan seperti ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dari sesuatu yang bukan kami sebutkan, di luar yang disebutkan oleh Allah, atau mereka yang menciptakan diri sendiri? Nah, itu saking kumulungkung atau saking arogansinya mereka berlebih-lebihan
Sampai Allah mengatakan seperti itu. Am khalaqus samawati wal arda, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi itu? Kan berlebihan juga kesombongan mereka yang merasa menguasai tanah dan sebagainya. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ah, bala yuqinun. Mereka tidak yakin. Boro-boro menciptakan langit dan bumi, menciptakan nyamuk saja tidak bisa, kan? Membuat hal-hal kecil saja di bumi, burung saja tidak bisa. Silakan buat burung dari tanah liat, tetapi bisakah terbang? Itu lain persoalan. Allah yang memberi nyawa. Atau apakah di sisi mereka itu ada khazanah-khazanah Tuhanmu? Atau mereka menguasainya? Atau bagi mereka itu ada tangga sehingga mereka mengetahui berita-berita gaib? Maka coba kalau begitu dengarkan berita-berita gaib yang mereka terima dengan bisultanin mubin, secara ilmiah, dengan keterangan yang nyata, yang jelas. Ternyata mereka semua tidak bisa membuktikan semua tantangan dari Allah ini. Ada makom fi isbatil rububiyah. Nah, itu penjelasan ayat-ayat tadi menyatakan perihal penetapan ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Istilah ini memang kerap kita kenal di orang-orang Wahabi itu. Tetapi di dalam Al-Quran juga atau dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikenal rububiyah. Artinya kemahaesaan Allah dalam penciptaan. Tidak ada yang menyamai ciptaan Allah. Hanya Allah yang berbuat, tidak ada yang membantu. Semuanya Allah yang menciptakan, termasuk kita ini juga diciptakan oleh Allah. Artinya yang menjadikan alam raya dan seisinya itu hanyalah Allah. Itu keyakinan tauhid rububiyah. Dan ada tauhid uluhiyah. Al tauhid uluhiyah itu menyatakan hanya Allah yang patut diibadahi, yang patut menjadi Tuhan untuk disembah. Tidak boleh menyembah yang lain. Nah, Al-Quran atau ayat-ayat yang tadi itu menyatakan hal seperti itu. Apakah mereka yang diciptakan di luar apa yang disebutkan oleh Allah, atau mereka menciptakan? Tentu Allah lah yang menciptakan mereka. Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tidak juga, mereka boro-boro menciptakan itu. Atau punyakah mereka di sisi mereka itu khazanah, simpanan-simpanan Tuhanmu yang diberikan kepada mereka? Tidak juga. Atau mereka punya kekuasaan untuk memperoleh berita-berita langit? Kalau sekarang tangga untuk ke langit itu ada pakai satelit, itu tangga juga bisa mencuri. Tetapi berita yang diperoleh dari satelit juga bukan berita langit, tetap saja dari bumi, cuma dikirimkan ke atas ke satelit, kemudian dikirimkan lagi ke bumi. Tapi yang dimaksud di sini itu berita langit yang berasal dari berita-berita para malaikat. Itu yang bisa melakukan itu adalah jin-jin saja, jin-jin kafir. Tapi kalau manusia boro-boro, saat itu boro-boro bisa ke langit, sekadar terbang saja belum bisa. Terbang jarak semeter 2 meter saja belum bisa. Atau amlahul banat walakumul banun, atau bagi mereka itu ada anak. Bagi Allah itu dinisbatkan memiliki anak perempuan, sedangkan anak laki-laki milik mereka. Nah, ini juga terkait dengan kesejarahan. Di mereka itu lebih membanggakan anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu merasa hina kalau mereka memiliki anak perempuan, sehingga kadang-kadang langsung dikubur hidup-hidup. Bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada saat beliau masih kafir, gitu kan? Punya anak perempuan, itu anak perempuan itu langsung dikubur saja hidup-hidup. Mereka itu lebih bangga kalau punya anak laki-laki. Nah, anak perempuan itu nanti dinisbatkan kepada Allah. Jadi para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Menurut keyakinan orang-orang kafir Mekah saat itu. Atau apakah engkau, wahai Nabi, meminta upah pada mereka gara-gara menyampaikan dakwah ini? Kan tidak juga. Amtas alhum ajran fahum min maghramin musqalun, boro-boro memberikan upah, mereka juga punya banyak hutang. Am indahumul ghaibu,
Fahum yaktubun, atau mereka punya berita gaib yang mereka catat? Tidak juga. Nah, ini semua menyatakan tauhid rububiyah dan uluhiyah gitu menurut penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Karena Allah menyitir soal penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya dan soal ketuhanan. Artinya yang wajib diibadah itu hanyalah Allah di sini. Seperti dalam ayat tadi itu. Amlahum amlahum ilahun ghairullah. Apakah bagi mereka ada Tuhan selain daripada Allah? Subhanallah amma yusyriku. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka sekutukan. Itu pernyataan kemahasaan Allah dalam ketuhanannya. Tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian ayat rangkaian ayat terakhir, wa iya raukis minas samai sakitan yakulu sahabarku. Kalau mereka melihat gumpalan-gumpalan warna hitam yang makin mendekat, makin turun, gitu, mereka senang karena itu adalah hujan yang akan turun. Sahabum marku, itu gumpalan-gumpalan yang menghitam dan mudah-mudahan menjadi hujan yang menyejahterakan mereka. Padahal itu adalah siksa Allah yang akan datang kepada mereka, memusnahkan mereka. Fadharhum hatta yalaqu yaumil ladzi fihi yus'aqu. Maka tunggulah oleh mereka. Memang di sini disebutkan siksaan itu tidak langsung turun dari Allah saat itu kepada mereka yang menolak, tetapi akan ditangguhkan sampai waktu tertentu sehingga mereka merasakan siksaan itu. Tunggulah olehmu wahai Nabi, hatta yulaku yaumul ladzi fihi yus'aqun, sampai mereka bertemu suatu hari mereka yang pada hari itu mereka akan disiksa, campakkan. Bisa jadi saat kematian itu juga adalah siksaan juga dari Allah. Sebagaimana pada saat perang Badar itu kan ada Abu Jahal yang bagian dari orang-orang Quraisy itu, tetapi Abu Jahal itu berhasil dibunuh, kan, hasil tewas. Nah, setelah selesai perang Badar itu Abu Jahal itu dipanggil-panggil oleh Nabi. Apakah kau sekarang Abu Jahal sudah merasakan siksaan atau sudah merasakan apa yang telah aku sampaikan sebelumnya? Itu diajak ngobrol Abu Jahal. Sehingga para sahabat heran, loh, apakah memang yang telah orang mati itu bisa mendengar, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan bisa mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Jadi orang kafir pun begitu tahu. Mereka kalau ada yang ziarah atau yang datang ke kuburan mereka tahu, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Nah, pada saat itu Nabi mengatakan, apakah janji yang telah Allah berikan itu sekarang kamu rasakan? Yang tidak, pada hari kematiannya itu berhasil ditebas oleh orang-orang muslimin bagian dari kehinaan yang Allah berikan pada Abu Jahal CS saat itu. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan dalam surat As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sungguh pasti kami akan menimpakan kepada mereka dari siksaan yang dekat selain siksaan yang akbar supaya mereka kembali. Artinya siksaan yang dekat itu selagi masih di dunia ini kan. Dunia itu sendiri artinya dekat. Bisa saja mereka merasakan siksaan selagi di dunia, selagi masih hidup, sebelum nanti ada siksaan yang akbar, yang lebih besar di akhirat. Supaya mereka insaf. Nah, sering kita melihatkan di dunia ini atau dalam kehidupan ini, orang-orang yang kumpul-kumpul, sombong dan sebagainya, tetapi setelah kena batunya jadi sadar. Ini ayat ini menyatakan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah. Ada sebagian yang seperti itu. Setelah mereka kena batunya, baru sadar, ternyata langkah yang mereka tempuh itu adalah salah, melupakan Allah dan sebagainya. Tapi tidak sedikit juga yang tetap dia atau kesombongan dan perilaku kafirnya itu terbawa sampai mati. Itu tidak saja akan dirasakan di dunia ini, tetapi siksa al-adabil akbar itu akan mereka rasakan di akhirat nanti. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak menyadari, tidak mengetahui.
Nah, ini saya kira kita yang sudah menyatakan diri beriman, itu nikmat yang sangat besar. Kesadaran akan siapa kita dan kepada siapa kita harus menyembah, kalau kita sudah tahu itu anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tidak gampang, tidak semua orang dapat, tidak semua orang mengetahui. Kita yang telah menyadari itu, bersyukurlah, peliharalah kondisi seperti itu supaya jangan sampai berpaling dari kita. Karena tidak ada jaminan bahwa hidayah yang telah masuk ke dalam dada kita itu akan tetap terbawa sampai mati. Tidak ada kan? Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, surat Ali Imran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Itu pesan dari Allah kepada kita. Kalau kalian sudah beriman, pelihara keimanan itu supaya kalian mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Nah, artinya harus ada usaha yang kita lakukan. Apa usaha itu? Ya ibadah ini. Ibadah harian yang harus kita lakukan itu bagian dari pemeliharaan. Harus dilakukan. Jangan sampai mengaku diri telah beriman, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Nah, itu rusak keimanannya. Ya, kalaupun tetap beriman bisa saja, tetapi tentu saja nanti akan ada akibatnya di akhir. Nah, supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka dahulu, peliharalah keimanan kita itu dengan melakukan ibadah sehari-hari. Memelihara. Supaya kita tidak dilakukan penyucian nanti melalui neraka. Nu'adzibhum fid dunya wa nabtalihim fiha bil masaib. Kami menyiksa mereka di dunia ini dan kami mengujinya dengan sejumlah musibah. La'allahum yarji'un wa yanibuna, supaya mereka kembali dan bertobat. Itu yang seringlah kita melihat ada sejumlah orang yang tadinya jauh dari masjid, tidak suka dengan agama, dengan Islam, tapi akhirnya kembali. Walaupun tidak sedikit yang tetap nedreg di dalam kesesatannya. Wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah terhadap hukum Tuhan. Fa innaka bi ayuna, karena sesungguhnya engkau bi ayuna itu dalam awasan Allah. Tetap Allah itu mengawasi kita semua. Ini pernyataan memang dinyatakan kepada Nabi SAW. Tapi kita juga ya begitu. Kita juga diketahui Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan dalam keseharian. Isbir ala adahum wala tubalihim. Sabarlah terhadap apa yang mereka lakukan berupa menyakiti dan menguji engkau. Fa'innaka bimar'im minna, karena engkau dalam pengawasan kami. Wa tahta kala imina, dan engkau berada dalam pengapikan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan maha sucikanlah Allah dengan memuji Tuhanmu itu pada saat engkau bangun mendirikan salat malam misalnya di sana. Atau disebutkan di sini min naumika min piroshka, atau pada saat engkau bangun dari tidurmu, dari tempat tidurmu. Ada doa kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ucapkanlah itu pada saat kita bangun tidur. Dan juga memuji Allah pada saat kita bangun tidur sebagai bagian dari bersyukur. Atau pernyataan Nabi itu terkait dengan pernyataan seperti ini. Ditafsirkan dalam sebuah hadis, man jalasa fi majlisin fakasura fihi lugatu faqala qabla ayyakuma min majlisihi. Siapa orang yang duduk di satu majlis dan bisa saja terjadi kesalahan yang terjadi di majlis itu sebelum berdiri dari majlis tempat pengajian, misalnya seperti kita ini, ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan ucapan itu, Maha suci Allah, wahai Tuhan, dengan segala pujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan aku memohon ampun dan bertobat kepada Engkau, illa gufirolahu, kecuali akan diampuni itu orang, maka Nabi majlisi dhalik, selagi ada dia di dalam majlisnya. Jadi jangan lupa, selesai kita kajian, ucapkan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kita ucapkan sama-sama, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang lagi yang kencang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sebelum berdiri dosa-dosa kita, setidaknya dosa selama kita duduk di sini, Allah ampuni. Karena kan potensi dosa itu ada. Walaupun kita sedang pengajian, bisa saja dalam hati kita itu terbetik membicarakan orang-orang yang ada di sini atau hal-hal yang tidak baik ada dalam pikiran kita. Mudah-mudahan pikiran-pikiran yang kotor itu Allah ampuni sebelum kita berdiri. Bisa terjadi seperti itu. Itu pernyataan di sini Allah wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Maha sucikanlah dengan memuji Tuhanmu pada saat engkau berdiri. Nah, berdiri salah satunya menurut penjelasan di tafsir ini saat kita selesai pengajian. Itu juga silakan ucapkan ucapan subhanallah. Itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu biasakan setelah setiap pengajian atau setelah kegiatan-kegiatan taklim gitu. Ya karena kita kumpul itu biasanya taklim. Ya sebetulnya bisa juga diucapkan setelah rapat-rapat DKM, rapat-rapat RT, RW, ucapan seperti itu. Tapi kita tidak biasa ya. Harusnya ucapkan. Mudah-mudahan memperoleh bonus pengampunan dari Allah atas apa yang kita lakukan selama kegiatan perkumpulan tadi. Itu saja saya kira mungkin bahasan pada hari ini. Terima kasih semuanya.